Halo semuanya, selamat datang nih di Himespa Podcast bersama saya Narjana. Nah, kali ini Himespa Podcast akan membahas nih mengenai organisasi mahasiswa atau yang biasa kita sebut Ormawa. Dan juga akan membahas nih tentang perkuliahan. Dan saat ini telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Himespa 2023, Bang Maulana Aufa. Halo Bang, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Bisa nih Bang perkenalan lagi, siapa tahu nih teman-teman pada penasaran siapa sih Abang ini? Ya, perkenalkan nama aku Ahmad Maulana Aufa. Aku adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 7 dan sekarang juga menjabat sebagai seorang Wakil Ketua Umum Himespa periode 2023. Sekarang nih apa aja sih yang kegiatan yang Abang lakukan? Untuk kegiatan sekarang aku kebanyakan aku sibuknya sedang mengerjakan skripsi ya, karena aku sudah di semester akhir gitu, lalu juga menjadi seorang wakil ketua umum lah. Oke nih Bang, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Abang bergabung nih di Himespa? Ya, untuk aku sendiri di Himespa itu ada 3 tahun atau 3 periode, mulai dari periode 2021, 2022, lalu periode 2023 lah di periode ini. Terus ini apa sih alasan Abang untuk tetap berada di Himespa selama 3 periode? Alasan aku untuk berada di Himespa selama 3 periode mungkin ada banyak hal, cuman salah satunya adalah bagaimana caranya aku bisa mengembangkan pola pikirku selama berada di organisasi, dan ya aku mempunyai banyak teman juga, ya mungkin itulah salah satunya. Karena Abang nih masih berkuliah, gimana sih Abang membagi waktunya nih antara kuliah dengan kepentingan organisasi? Ya, mungkin kalau untuk pembagian waktunya sendiri ya, biasanya untuk perkuliahan mulai dari Senin sampai Jumat sore, lalu untuk malamnya mungkin kalau aku ada job desk mungkin yang di dulu aku kerjakannya pada saat malam. Lalu untuk acara-acara dari Ormawa sendiri itu biasanya ada di hari weekend. Nah, kecuali untuk acara event nasional baru biasanya diadakan di weekdays, dan kalau di weekdays itu biasanya ada surat izin untuk tidak mengikuti perkuliahan. Oke, terus nih Bang, ada nggak sih tips manajemen waktu antara kuliah dan organisasi yang bisa diterapkan? Ya, untuk tips manajemennya mungkin bisa Oh ya, mungkin kayak maksudnya bisa kita kerjakan dulu hal-hal yang menurut kita penting, atau kayak misal kita punya tugas organisasi dan tugas perkuliahan misalkan. Nah, itu bisa kita skala prioritaskan yang mana yang lebih penting dulu. Kan kita sebagai mahasiswa itu adalah tugas yang lebih utama dan prioritasnya adalah tugas perkuliahan, baru kita mengerjakan tugas dari organisasi. Nah, jadi seperti itu, kalau bisa tugas-tugas yang lebih utama bisa dikerjakan lebih dahulu agar tidak keteteran. Menurut Abang nih, kira-kira penting gak sih mahasiswa itu untuk bergabung dalam organisasi? Ya, kalau menurut aku netral sih sebenarnya kayak gitu nah. Karena zaman sekarang ya, sebagai seorang organisatoris juga aku cukup menyadari banyak hal yang bisa didapatkan dari organisasi lah untuk hal positifnya. Cuman untuk ada beberapa juga hal-hal yang mungkin lebih menarik dan diminati mahasiswa juga, seperti program pemerintahan itu ada MSIP dan lain-lain. Nah, makanya kalau dilihat-lihat sekarang itu minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi itu agak kurang dan lebih beralih ke program dari pemerintah tadi yang ada. Nah, jadi mungkin bagaimana aja sih caranya ormawa-ormawa yang ada bisa bertahan sampai nanti untuk mengembangkan ormawanya sendiri agar bisa lebih diminati oleh mahasiswa lagi sih. Oke, kita balik lagi nih Bang ke perkuliahan. Selama berkuliah nih ada nggak sih titik jenuh yang pernah Abang alami? Untuk titik jenuh pada saat perkuliahan mungkin tidak, mungkin nggak ada. Cuman mungkin kalau aku sebagai seorang organisatoris, titik jenuh itu ada sih. Mungkin biasanya untuk mahasiswa seorang organisatoris itu biasanya titik jenuhnya itu pada saat pertengahan periode kayak gitu nah. Karena pada masa-masa itu ada banyaknya event-event dan proker-proker juga sih biasanya. Jadi bosan lah. Terus nih Bang, gimana nih cara Abang untuk
mengatasi titik jenuh nih? Siapa tahu nih teman-teman mahasiswa lagi berada di titik jenuhnya mereka. Oke, mungkin ini dari aku biasanya untuk mengatasi titik jenuh itu healing sih, biasanya healing pantai, ke gunung, atau bahkan aku kalau aku enggan mengerjakan suatu hal, aku bisa beristirahat di rumah, bercengkrama dengan keluarga atau berteman dengan kawan-kawanku kayak gitu. Terus nih Bang, ada nggak sih satu momen nih yang paling berkesan selama Abang menjadi mahasiswa? Mungkin momen yang paling berkesan dari aku sebagai seorang mahasiswa pada saat aku mengikuti MESPA juga sih, sebagai seorang organisator juga, sebagai ketua event nasional Economic Solution 2022 pada tahun lalu. Aku diamanahi sebagai seorang ketua event nasional. Ya, itu sih yang menurutku sebagai momen paling berkesan selama perkuliahan dan sebagai seorang organisator juga. Bagaimana nih attitude atau tata krama yang harus dilakukan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen? Ya, tentunya attitude dan tata krama dalam menchat dosen, biasanya itu gunakan foto profil pribadi. Jangan yang aneh-aneh lah. Kalau yang aneh-aneh biasanya itu dosen enggan untuk membalasnya. Lalu untuk menchatnya biasanya juga pastikan itu di hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lalu untuk menchatnya juga usahakan dengan bahasa yang sopan, usahakan dengan salam, perkenalkan diri, lalu maksud dan tujuan apa menchat beliau kayak gitu. Terus nih Bang, terakhir nih Bang, Ya. apa sih yang membuat Abang bisa bertahan nih sejauh ini menjadi seorang mahasiswa atau organisator? Ya, mungkin yang membuatku bertahan sampai sekarang sebagai seorang mahasiswa dan seorang organisatoris, mungkin sebagai seorang mahasiswa dulu, yang pertama jelas aku belum lulus. Lalu untuk sebagai seorang organisatoris, banyak sih yang membuatku bertahan. Karena kenapa aku bisa sampai 3 periode juga, mungkin yang pertama adalah teman, lalu adalah orang-orang yang menurutku bisa membuatku lebih baik lagi lah kayak gitu. Nah, dan sejujurnya masih ada sedikit dan beberapa keresahan yang aku miliki di organisasi MESPA sendiri, maka dari itu aku berniat untuk merubahnya untuk menjadi organisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi mungkin itu sih yang membuatku bertahan, karena ada beberapa keresahan juga sih di sini kayak gitu. Oke nih Bang, mungkin segini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Bang sudah berkenan Sama-sama. hadir nih di Ya, podcast nggak apa-apa, ini. aman. Oke, semoga apa yang kita bahas tadi bisa dipahami dengan baik dan juga nih dapat membuat teman-teman kita mendapatkan manfaat. See you. Dadah.